Shalom adik-adik, shalom. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Sari dan Kak Angel. Kita belum ucapin selamat Paskah ya. Selamat Paskah buat kalian semua. Selamat Paskah. Selamat berhari kemenangan bersama Tuhan Yesus. Udah siap belum? Kita mau memuji Tuhan? Siap dong. Berarti kita mau tanya dulu. Apa kabarnya Kak Angel? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau kabarnya udah dahsyat, udah luar biasa dan yes, 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 kita sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Oke, adik-adik, yuk bangkit berdiri. Yang masih main, mainannya disimpan dulu ya. Oke? Udah pada mandi semua? Ada yang belum? Yang penting kita siapkan hati dulu Tuhan ya. Oke? Mari persiapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Berhati yang terbaik Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi
sorga, kami saat hari ini Tuhan mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam hidup kami. Kami menyadari kami butuh Engkau Tuhan untuk memimpin setiap jalan hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menjamah hati mereka, untuk mereka terus merasakan kasih-Mu, cinta-Mu yang besar dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap pagi mereka bersyukur dan berterima kasih akan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka semakin tahu bahwa Engkau Tuhan teramat baik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dalam sekolah mereka, kiranya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, Engkau Tuhan turun memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah sekolah minggu. Berkati kami, Kak Angel dan Kak Sari, dalam kuasa Tuhan terus melingkupi kami, sehingga anak-anak-Mu Tuhan merasakan hadirat dan sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersukacita, terus semangat Tuhan dalam memuji Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami tinggikan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak percaya kalian semua yang ada di rumah saat hari tetap bersukacita dalam Tuhan. Pastinya dong Kak. Iya, karena kan saat hari ini kan kita nggak bisa nih jumpa langsung sama adik-adik. Tapi kakak percaya bahwa kalian semua tetap bersukacita, karena kitalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Yes. Amin. Amin. Mau kita ingat lagu pujian kita, hati yang gembira adalah obat. game kita jadi jago nih kayak gini, kan kita sombong gitu. Iya benar banget. Karena nggak boleh kita ya, Nggak boleh. padahal harusnya dia harus makin bertambah dan harus makin berkurang. Iya.
dia kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita. Oke kakak? Oke, karena anak-anak Tuhan gak ada yang cemberut, Iya, gak ada yang benar. nangis, selalu semangat, selalu penuh dengan sukacita Yes. dan bersukaria. Keren. Iya dong. Kita mau ngapain lagi nih? Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus siapkan hati ya kak ya. Iya, benar. Harus juga siapkan Alkitab ya. Wajib ya. Bawa catatan ya kak ya. Paling bagus banget. Yang udah bisa nulis tuh sama baca, bawa catatan. Dicatat nanti ayatnya apa. Iya, Setelah dari betul. hafalan dihafalkan. Pasti keren. Ada kak yang kasar pak. Kan minggu kemarin Kak Susan tuh bilangin nanyain tentang apa ya? Kalau pasca udah pada jadi belum? Kok belum ada yang upload ya? Baru berapa orang loh yang bikin? Ayo, masih ada kesempatan untuk kalian pamerin nih. Aku punya terus pasca yang keren, yang cakep dan cantik. Kalian pasti bisa bikinnya. Oke? Nanti kita bantuan papa mama ya buat bikinnya. Kita bantuan abang sama kakak juga boleh. Oke? Iya, betul. Jadi Nah. jangan malas adik-adik, ayo buat telur pasca yang terbaik. Karena itu Tuhan lihat loh kesungguhan hati kita. Iya, benar. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan kan? Iya, betul. Kita siapkan hati kita. Yang pertama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini memuliakan nama. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Kakak ajak kita semua, mari kita katakan, kita mencintai Yesus. Terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini memuliakan nama
Kami bersyukur Tuhan. Kami Kau berikan waktu untuk kami bersuka cita di dalam Engkau, untuk kami memuji, menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang seperti tanah subur Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam dan menancap dalam Tuhan, dalam hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan akan siap menjadi pelaku firman. Berikan kami kekuatan untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu sampai pada kami, dan kami bisa mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, saya yakin dan percaya hari ini kita pasti dalam sukacita Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena hari ini kita ketemu dengan Tuhan Yesus, dengan ibadah kita yaitu YouTube GPI Immanuel Bandung. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita. Nah, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami dengar firman-Mu. Berikan kami hati yang baik, hati yang tenang, sehingga ketika kakak kami menerangkan firman-Mu, kami boleh terima dan kami boleh memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami, berkati juga anak-anak yang mendengarkan YouTube GPI Immanuel ini Tuhan, biarlah juga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini temanya masih sama seperti yang kemarin adik-adik ya, yaitu kasih yang mau berkorban atau kasih rela berkorban. Adik-adik, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 adik-adik ya. Yuk adik-adik buka semua Alkitabnya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 ya. Adik-adik sudah ketemu belum? Yuk buka Alkitabnya semuanya. Kita sama-sama baca adik-adik ya. 1, 2, 3 ya. Kita baca dulu judulnya adik-adik, yaitu kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Nah, ayat 14 kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, ya, hari ini kita cerita tentang kasih rela berkorban. Adik-adik, kita telah bahas tentang Kain sebelumnya ya. Mungkin kalau yang masih ingat firman Tuhan sebelumnya, ya kakak cerita tentang Kain, bagaimana Kain telah membunuh adiknya ya. Dia tidak senang atau dia benci kepada adiknya karena persembahan adiknya diterima oleh Allah, sementara dia tidak, adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana kita harus rela berkorban, adik-adik. Kan dulu kakak cerita tuh, waktu itu kalau yang masih ingat ya, bahwa kita harus saling mengasihi terlebih-lebih kepada saudara kandung kita sendiri. Nah, hari ini juga kakak akan cerita tentang bagaimana kita harus rela berkorban kepada saudara-saudara kita ya. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia berkorban untuk kita, menebus dosa-dosa kita sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ada yang bertanya, Kakak, bagaimana caranya aku bisa berkorban atau rela berkorban? Nah, adik-adik, ketika kita mengalah kepada adik kita sendiri, itu sudah disebut juga berkorban, adik-adik. Ya, ketika kita mau menolong orang lain, itu juga sudah berkorban. Adik-adik, bukan hanya memberikan nyawanya ya adik-adik ya. Bukan seperti mungkin hanya Tuhan Yesus yang rela berkorban demi manusia. Dia mau disiksa, dia mau disalibkan, dia mau mati karena dia mengasihi umatnya, yaitu semua manusia. Tapi kita juga bisa melakukan hal itu adik-adik ya. Hal-hal yang kecil mungkin, tapi maknanya besar sekali adik-adik kalau kita melakukannya dengan senang hati ya. Adik-adik, kakak mau cerita nih ya. Kakak mau cerita ada 2 orang kakak beradik ya. Namanya adalah Joni dan Johan, adik-adik ya. Kemarin kakak udah cerita. Kakak sekarang cerita lagi nih adik-adik ya tentang Joni dan Johan. Mereka kan kakak beradik tuh ya adik-adik ya. Nah, adiknya namanya Johan ya adik-adik. Nah, kakaknya punya mainan yang bagus ya adik-adik, yaitu sepeda baru ya, dibeliin oleh mamanya. Terus adiknya kan masih kecil, belum bisa naik sepeda. Terus adiknya minta diboncengin sama abangnya. Abang ikut boncengin ya adik-adik ya. Nah, si abangnya itu mau boncengin adik-adik ya. Dia mau nyenengin adiknya. Nah, itu juga sudah bisa dikatakan berkorban adik-adik ya. Jadi ketika kita punya makanan ya, mungkin kita lapar ya, terus adik kita minta dong ya, terus kita ngasih nggak? Kalau kita nggak ngasih, itu bukan berkorban adik-adik. Tapi kalau kita memberinya dengan hati yang tulus kepada adik kita, itu sudah disebut berkorban adik-adik ya. Jadi kita harus mau berkorban karena Yesus sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita adik-adik. Atau mungkin adik-adik kita punya teman ya, dia tidak punya atau dia mungkin tidak memiliki seperti yang kita miliki. Adik-adik, kita mau berbagi kepada teman kita,
itu juga sudah disebut berkorban. Seperti yang kita baca tadi adik-adik ya, yaitu di ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya apa adik-adik? Ketika orang atau teman kita mempunyai kekurangan, yaitu harta duniawi, artinya kita mempunyai mainan dua, nah teman kita tidak punya, nah kita berbagi kepada teman kita, sudah disebut berkorban adik-adik ya. Jadi kita harus mau berkorban adik-adik ya. Kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi saudara kandung kita mengasihi teman kita mengasihi orang tua kita. Nah, kepada orang tua kita bagaimana caranya berkorban? Nah, dengan menolong orang tua kita, yaitu sudah berkorban ya. Membawakan air minum kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah capek bekerja ya, itu sudah disebut berkorban. Adik-adik kan masih kecil, mungkin merasa Aku kan masih kecil. Aku bagaimana caranya untuk aku berkorban? nah seperti yang kakak bilang tadi adik-adik ya, nggak usah jauh-jauh dulu, di rumah aja dulu. Kita berkorban demi orang tua kita, berkorban untuk adik kita, berkorban untuk abang kita. Adik-adik ya, ketika kita mau berkorban, maka berkat Tuhan akan mengalir bagi kita ya adik-adik. Kita buka lagi Alkitab kita adik-adik ya, di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Adik-adik, kakak yakin dan percaya ayat ini sudah sering kita baca adik-adik. Hari ini kita baca kembali. Kita kalau bisa ini dihafal adik-adik ya. Ini jadi ayat hafalan untuk minggu ini ya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya adik-adik ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini adik-adik ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, termasuk kita adik-adik ya. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan dia rela mati di kayu salib. Nah, kita harus meniru, mencontoh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban demi semua umat manusia ya. Kita juga harus berkorban untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita berkorban untuk orang tua kita, berkorban untuk teman kita, berkorban untuk saudara kandung kita. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri adik-adik ya. Jadi dengan YouTube hari ini, dengan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali ya, jangan seperti Kain ya. Kain yang membenci adiknya sampai membunuhnya. Adik-adik, itu tidak baik. Itu adalah perbuatan jahat, perbuatan jahat.
Jangan sekali-kali membenci adik atau saudara kandung kita sendiri, adik-adik. Kita harus mengasihi adik kita, mengasihi orang tua kita, karena orang tua kita sudah rela berkorban untuk kita, ya. Mereka mengasihi kita dengan tulus, mereka memberikan kita kenyamanan, mereka menyekolahkan kita dengan baik. Segala yang kita minta diberi oleh orang tua. Jadi kita harus balas kebaikan orang tua itu dengan kebaikan juga, adik-adik ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan aku benci mama. Tidak boleh adik-adik ya, itu tidak baik. Tapi biarlah kita mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak yakin dan percaya karena sebelum-sebelumnya kita sudah cerita tentang kasih rela berkorban ini ya, dari kakak-kakak kita, yaitu kakak Bodi, kakak Susan ya, hari ini juga dengan kakak Reni ya. Kakak yakin dan percaya kita sudah sangat mengerti ya. Sekarang kita tinggal melakukannya, adik-adik ya. Sudah mendengar, sudah mengetahui. Nah, dari saat ini kita harus menjadi pelaku firman Tuhan agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan, adik-adik ya. Kita harus jadi orang-orang, jadi anak yang mau mendengarkan atau melakukan firman Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ya, semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengar begitu banyak tentang kasih rela berkorban. Bapa, biarlah kami boleh senantiasa menjadi berkat. Kami mau berkorban untuk orang tua kami, untuk adik kami, kakak kami, bahkan saudara kandung kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi orang tua kami ya Bapa, kami mengasihi saudara kandung kami. Biarlah kami senantiasa boleh mengasihi mereka seperti Engkau telah mengasihi kami, seperti Engkau telah rela berkorban demi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, sekolah minggu yang ada di GPI Immanuel, bahkan yang mendengar YouTube ini. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak yang mendengar firman ini, Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, bahkan juga Tuhan Yesus, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua anak-anak kami ini juga, pergumulan orang tuanya, bahkan juga Tuhan pekerjaan orang tuanya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, suatu kelak nanti ke depan hari, kami percaya kami boleh bertatap muka Tuhan secara langsung, dan kami boleh Tuhan ibadah Tuhan Yesus dengan sukacita, karena Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Shalom, selamat bertemu kembali minggu depan. Ya adik-adik, jangan lupa tetap selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.